Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah mulai hal. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 matkul Bahasa Indonesia ingin melakukan wawancara terhadap Ibu Ratna Sartika Apriliani yang sebagai narasumber. Wawancara kali ini kita akan membahas tentang psikologi dan gaya hidup. Oke, untuk pertanyaan pertama untuk narasumber, Ibu, bagaimana pandangan Ibu terhadap perkembangan ilmu psikologi saat ini? Oke, saya bisa jawab ya mulai sekarang ya. Oke, kalau teman-teman tahu sejarah psikologi sendiri itu kan yang dimulai tahun 1952 kalau untuk di dunia ya. Kalau teman-teman tahu, tokoh pendirinya itu kan adalah William Wundt kalau 1879 ya kalau di dunia. Jadi kalau di Indonesia sendiri itu mulainya 1952, tokoh pendirinya itu adalah Profesor Slamet Imam Santoso. Jadi dia adalah seorang psikiater. Jadi dia berawal dari penelitian itu, terus muncul lagi pecahan dari psikiater itu menjadi psikologi ya. Lulusan pertama dari jurusan psikologi itu ada Bapak Fuad Hasan. Jadi kalau teman-teman tahu, Bapak Fuad Hasan itu tokoh Menteri Pendidikan Budaya zamannya Pak Soeharto. Nah, beliau itu psikolog pertama yang lulus dari psikologi Indonesia, Universitas Indonesia ya. Nah, untuk perkembangannya sendiri, psikologi di Indonesia itu sangat pesat. Jadi kita sendiri itu ada perkumpulan namanya Asosiasi Perguruan Tinggi Indonesia. Jadi AP2TPI ini dia menangani seluruh universitas yang memiliki program studi psikologi. Ya, ada 142 universitas dan sekolah tinggi yang memiliki program studi psikologi. Ya, jadi Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Psikologi Indonesia atau AP2TPI. Jadi sebagai wadah seluruh Universitas Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan psikologi. Jadi kami semua mengacu pada kurikulum yang dinaungi oleh AP2TPI. Ya. Nah, saat ini AP2TPI sendiri tadi saya sudah sebutkan ada 142 universitas. Nah, selain AP2TPI kita juga ada himpunan Profesi Psikologi Indonesia atau HIPSI. Nah, di sini kita juga mulai didirikan tahun 1998 dari KLB-nya. Terus hingga tahun 2013 sendiri kita sudah mempunyai 12 asosiasi, ya, asosiasi di bawah himpunan Psikologi Indonesia. Jadi contohnya misalnya ada Ikatan Psikologi Klinis, jadi fokusnya itu lebih pada mempelajari ataupun perkumpulan psikolog-psikolog klinis. Atau juga ada Ikatan Psikologi Sosial yang lebih tertarik pada ilmu sosial. Ada juga yang Asosiasi Psikologi Industri dan Organisasi atau APIO. Nah, itu berkumpulnya ilmuwan psikologi dan psikolog yang lebih tertarik pada bidang industri. Sampai ada juga Ikatan Psikologi Perkembangan Indonesia. Nah, itu terkait dengan ilmu perkembangan yang ada di Indonesia. Jadi kalau teman-teman tertarik dengan anak gitu kan perkembangan, lebih disarankan untuk masuk Ikatan Psikologi Perkembangan Indonesia. Ada juga Asosiasi Psikologi Islami, Asosiasi Psikologi Kristiani, terus ada pendidikan, ada sekolah. Jadi ada 12 sampai sekarang ya. Forensik juga ada. Nah, itu bagaimana sejarah perkembangan psikologi yang ada di Indonesia. Demikian dia. Suara saya dengar? Ya, baik. Untuk pertanyaan yang kedua, apa saja pengaruh ilmu psikologi dalam kehidupan sehari-hari yang telah Ibu lalui? Manfaat ilmu psikologi itu sangat banyak ya untuk kehidupan saya.
Jadi kalau yang dulunya kita tidak tahu bagaimana cara mengendalikan emosi, dengan belajar ilmu psikologi kita tahu nih caranya bagaimana mengendalikan emosi. Kedua, ketika kita belum mengetahui cara mengendalikan atau menyelesaikan masalah atau terkait dengan stres misalnya, dengan belajar ilmu psikologi kita tahu bagaimana cara mengelola stres. Jadi ketika ada masalah, kita tidak langsung down gitu kan, tidak langsung stres gitu kan, tapi kita tahu bagaimana tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Jadi kalau misalnya masalah ada, kita tahu nih cara langkah-langkah bagaimana menyelesaikannya. Jadi ketika kita sudah tahu cara penyelesaiannya, otomatis stres itu juga kita bisa hadapin atau kita lakukan coping. Nah, cara menghadapi stres itu disebut dengan coping kalau di psikologi. Jadi ketika saya mempelajari ilmu psikologi, itu otomatis manfaatnya banyak sekali untuk diri saya. Gitu ya. Oke, Dila, ada yang mau digali lagi? Baik, Bu, sudah cukup. Untuk pertanyaan yang ketiga, apakah perbedaan dalam menghadapi permasalahan setelah dan sebelum Ibu belajar ilmu psikologi? Kalau perbedaannya sih mungkin lebih secara tahapannya kali ya. Kalau dulu kan kalau ada masalah gitu kan, kita langsung responnya kan lebih ke arah yang negatif. Tapi kalau sekarang dengan kita tahu belajar ilmu psikologi, kita lebih mengedepankan bahwa setiap masalah itu pasti ada penyelesaiannya. Jadi kita tetap bisa mengcounter emosi negatif kita, bisa mengendalikan emosi negatif kita dengan berusaha tetap berpikir positif. Itu perbedaannya. Jadi kalau setiap masalah tidak mungkin tidak ada penyelesaiannya. Jadi bagaimana cara kita menghadapi dan mengendalikan diri kita sendiri. Jadi ketika kita sudah berpikir positif, otomatis tindakan kita pun akan mengarah ke hal yang positif. Itu Dila. Baik, Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya, selama berkesinambung dalam dunia psikologi, apa hal paling berkesan yang pernah didapatkan? Oke. Kalau hal yang paling berkesan banyak ya sebenarnya. Jadi ketika kita bisa berarti untuk lingkungan, itu sangat berkesan bagi saya. Jadi dalam artian ilmu saya dapat diterapkan oleh orang lain. Dapat diterapkan dalam orang lain itu tidak hanya hal yang berkaitan dengan materi, tidak. Tapi yang bisa berkaitan dengan apa saja. Jadi contohnya apa? Ketika saya ikut masuk ke dalam Satgas COVID-19. Nah, ini kan baru saja tahun kemarin, bulan Mei. Jadi di situ psikolog-psikolog klinis kita membuka wadah gitu kan, bagaimana kita memberikan pelayanan gratis kepada orang-orang yang mengalami dampak dari pandemi ini. Jadi kita melakukan telekonseling. Jadi telekonseling itu kita melakukan konsultasi melalui media virtual atau Zoom. Kami menggunakan cenderung Zoom atau bisa juga lewat WhatsApp. Tapi sangat tidak disarankan karena kalau WhatsApp itu kan ada nomor pribadi ya. Jadi kami melakukannya melalui Zoom. Di saat itu kita memang benar-benar merasakan bahwa ketika kita sudah punya ilmunya, kita sudah berbagi dengan orang lain. Nah itu saya lebih merasakan ada apresiasi dari orang lain. Dalam artian kita ternyata dibutuhkan loh oleh orang lain, tidak hanya ilmunya gitu loh. Tapi ketika kita hadir mendengarkan orang lain untuk berbagi masalahnya, itu membuat suatu hal bahwa ternyata kebermaknaan diri itu tidak hanya diukur dari materi. Itu Dila. Baik, Ibu. Untuk pertanyaan terakhir, apakah ada gangguan psikologis yang paling sering dihadapi oleh usia remaja? Oke, usia remaja ini termasuk diri kalian ya? Atau di bawah kalian? Iya, Bu. Oke, tadi saya coba searching ya terkait dengan penelitian, karena kan kalau terkait dengan masalah itu
jumlah masalah atau apa gitu kan terkait dengan riset ya. Tadi saya sudah coba searching terkait dengan riset yang dilakukan pada masa pandemik ini. Jadi kalau dilihat dari hasilnya di Indonesia ataupun di luar negeri ada kecenderungan mahasiswa tingkat awal itu mengalami gangguan kecemasan, gangguan depresi ataupun gangguan mental yang lain. Nah, dari hasil di luar negeri, di Amerika sendiri, ya, dari Amerika, itu ada 85% mahasiswa yang mengalami tekanan emosional tingkat tinggi sampai sedang. Dan 45% diantaranya mengalami tekanan level tinggi. Jadi, gambarannya, dampak dari terjadinya pandemi COVID-19 ini itu sangat mudah atau sangat rentan dihadapi oleh mahasiswa tingkat awal. Kenapa? Itu karena mahasiswa tingkat awal itu kan proses peralihan dari siswa yang pola belajarnya masih teratur oleh guru dan dihadapkan dengan pola mahasiswa yang harus belajar mandiri. Terlebih lagi ketika dia memasuki masa pandemi, dia otomatis lost kontak secara langsung ya dengan dosennya. Kan dia diharapkan untuk benar-benar belajar mandiri. Sama juga seperti kalian ya kan. Kalian waktu ketika masuk kuliah juga dihadapkan benar-benar harus secara mandiri benar ya kan. Jadi dalam artian kontak dengan dosennya pun hanya sebatas virtual. Belum 2 minggu terakhir ini yang saya sudah bisa kontak dengan teman-teman mahasiswa. Tapi kan kita juga pola belajarnya juga masih secara virtual, itu dia. Nah, itu hasil penelitian di Amerika. Tapi kalau di Indonesia sendiri dari hasil penelitian yang dilakukan oleh orang psikologi di Universitas Indonesia, jadi kisaran ada sekitar sebentar, saya baca datanya dulu. Jadi ada kisaran bahwa bagian besar mahasiswa yang tingkat awal itu mengalami gangguan kecemasan. Nah, hasil ini berarti mendukung dari hasil yang dilakukan oleh orang Amerika, ya kan? Bahwa sebagian besar memang mengalami kecemasan di masa pandemik COVID-19 ini. Jadi kalau dilihat berarti ada unsur gangguan kecemasan yang dihadapi oleh level masa atau tingkat remaja awal. Itu Dila. Baik, Bu. Untuk yang lainnya, apakah ada yang ingin ditanyakan untuk narasumber ya? Ada pertanyaan lain? Kak Maharani, Kak Ilham, Kak Ririn, Kak Febi, apakah ada pertanyaan lain? Boleh di unmute. Saya mau nanya, selama ibu menjadi psikolog, kasus apa yang paling berat ibu hadapi? Oke. Kalau selama jadi psikolog, kasus yang paling berat itu ketika menghadapi klien yang mencoba melakukan bunuh diri, ya. Karena selama ini saya memang menanganinya tidak pada kasus bunuh diri. Jadi kasus bunuh diri. Jadi ketika ada kasus begitu, karena saya memang kompetensinya tidak terkait dengan skill untuk bagaimana menangani klien bunuh diri, berarti saya harus refer ke kolega saya yang sudah biasa menangani kasus bunuh diri. Jadi teman-teman juga harus begitu. Jadi kalau misalnya kompetensinya teman-teman tidak atau belum pernah menangani kasus yang dihadapi pada saat ini, misalnya tadi contohnya saya ketika saya berhadapan dengan klien yang sudah mencoba untuk melakukan bunuh diri, itu sebaiknya kita lakukan referral atau rujukan ke psikolog yang biasa menangani kasus tersebut. Harapannya apa? Jadi ketika kita mereferral atau merujuk ke psikolog yang lain, klien ini bisa lebih cepat tertangani dan pencegahan untuk melakukan bunuh dirinya juga besar.
Jadi kalau bayangkan kalau kita nggak punya kompetensinya gitu kan, tapi kita mau coba-coba gitu kan, bahayanya di situ. Ini ketika dia sudah hopeless ya kan, tidak berdaya dengan harapan dia, kecenderungannya membuat peluang dia untuk bunuh diri, nah, itu sangat besar. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti memang punya kompetensi, fokuskan pada satu kompetensi yang harus dikembangkan. Jadi maksud saya kalau misalnya ingin menangani masalah traumatik gitu kan, ya berarti kembangkan diri kita kepada trauma. Misalnya tertarik dengan penanganan kasus bunuh diri, misalnya kan mencegah bunuh diri ataupun menyakiti diri sendiri yang ujungnya tidak bunuh diri, ya itu juga pelatihan-pelatihan ya. Jadi kalau misalnya sudah punya pelatihannya, ketika ada klien yang terkait dengan pelatihan yang sudah kita ambil, itu otomatis kita lebih mudah untuk menanganinya. Jadi, itu Ilham. Oke Bu, terima kasih. Sama-sama. Ada yang lain? Baik, untuk Maharani, apakah ada pertanyaan? Oke, saya mau nanya Ibu, Gimana, Ran? selama jadi psikolog. Oke. Apa ya tantangannya? Ya, selama ini so far so good sih, nggak ada tantangannya. Palingan lebih terus meningkatkan kompetensi diri sih. Jadi kalau kita dihadapkan dengan tadi seperti kasus bunuh diri gitu kan, berarti kan kompetensi saya terkait dengan bagaimana cara menangani kasus bunuh diri gitu kan, pencegahan bunuh diri, berarti saya harus tingkatkan. Jadi ketika ada ilmu-ilmu baru, nah itu berarti kita juga harus upgrade kompetensi diri kita dengan mengikuti apa pelatihan-pelatihan, seminar-seminar, atau bergabung dalam asosiasi. Jadi nanti kalau teman-teman sudah lulus dari S1 psikologi, enggak. Tapi teman-teman yang S1 juga bisa masuk ke himpunan psikologi. Jadi karena itu kan himpunan psikologi Indonesia. Jadi semua yang lulus S1, S2, profesi, itu bisa naungannya di HIMSI. Itu Rani. Ibu, makasih. Baik, Ibu. Apa sih, Bu, alasan Ibu ingin menjadi seorang psikolog selain ingin membantu orang dan ingin bermanfaat bagi orang lain? Apakah ada alasan lain atau memang itu saja alasannya? Alasan saya tertarik menjadi psikolog karena perilaku manusia itu kan unik ya, beraneka ragam. Kita melihat antara manusia yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda dalam menghadapi ataupun merespons suatu situasi, itu bagi saya sesuatu yang menarik. Jadi ketika saya melihat ada keanekaragaman perilaku, saya tertarik untuk kenapa sih manusia itu bisa berperilaku berbeda-beda, meskipun dia satu rahim misalnya, atau misalnya dia kembar identik misalnya, tapi kan berbeda-beda perilakunya. Nah itu yang menjadi daya tariknya. Jadi ketika ada perilaku yang unik gitu kan, yang berbeda-beda dan merespon sesuatu yang sama gitu kan, itu yang menjadi ketertarikan saya menjadi seorang psikolog. Gitu dia. Baik. Berarti selain ingin bermanfaat bagi orang lain, yang pastinya niat utamanya itu karena ingin tahu ya, kepo. Kepo. Ya baik. Oke, Bu. lagi? Cukup. Sepertinya sudah, Bu. Kita akhiri sampai sini. Siap. Oke. Terima kasih Ibu atas kehadirannya di wawancara kali ini. Kita akhiri. Selamat siang semua.
Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Yang Salam.